Selamat pagi, salam. Saya Agus Susanto dari Politeknik Negeri Pontianak. Saya mengajar di jurusan Teknik Arsitektur, program studi D3 Teknik Arsitektur. Saat ini saya akan memberikan materi mata kuliah KBG 1, yang mana sebelum saya menjelaskan tentang RPS, saya selalu kebiasaan saya mengajak mereka untuk belajar sambil bermain, di mana tujuan saya untuk membuat mereka fresh dulu, lebih segar, agar pikiran mereka lebih nyaman dan bisa menerima materi dengan baik. Oke, mari kita mulai untuk belajarnya itu. Oke. Oke, siap. Ya. Oke, selamat siang. Siang. Oke, pada hari ini kita akan menerima materi kuliah KBG 1. Jadi KBG 1 itu merupakan konstruksi bangunan gedung 01. Ya. Lebih spesifiknya adalah bangunan gedung sederhana tidak bertingkat. Nah, jadi sebelum kalian masuk ke KBG ini, saya ingin bercerita tentang konstruksi. Jadi konstruksi itu merupakan bagian dari gabungan garis, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Nah, garis vertikal dan horizontal. Di mana garis vertikal ini kalau kita dirikan satu-satu, kalau kita dirikan satu. Nah, kemungkinan ini bakalan tumbang, benar nggak? Nah, kalau dari atas beban ini dia mungkin kuat, tahan. Tapi kalau dari kanan kiri dia kemungkinan akan tumbang. Nah, dari atas itu disebut dengan beban vertikal. Biasanya beban mati, ya kan? Nah, dari samping itu biasanya disebut dengan beban hidup atau beban horizontal, atau bisa disebut dengan beban lateral. Biasanya beban-beban horizontal itu terdiri dari beban angin, ya, terus gempa. Nah, jadi yang menjadi masalah ini adalah jika ada beban angin, dia akan jatuh. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Kita menambahkan garis dari horizontal sehingga dia menjadi kuat. Nah, jadi saya memberi contoh, coba 4 anak di sini atau di sini. Coba sini. Sini juga, sini. 2 orang, 3 orang, sini. Nah, ini satu. Ini satu. Satu jauh. Nah, ini contoh untuk mungkin yang masih dari belum paham tentang struktur, ya. Saya tekan satu nih, ya. Satu. Saya tekan di sini, dia tidak akan masalah karena dia akan melawan. Tapi pada saat saya tekan begini, dia tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang menahan. Sekarang saya pegang, coba kamu pegang. Nah, pada saat saya menekan di sini, ada yang bantu nih, dia nahan. Pada saat saya pegang di sini, dia juga ada bantu, dia akan nahan. Ya, itu sistem struktur. Dan satu lagi, horizontal tidak akan datang di satu titik saja, di sini atau sini, tapi di mana-mana. Dari sini saya dorong, dia akan bergerak juga. Makanya dibutuh coba sini kan begini kan? Nah, ya. Nah, terus di sana juga seperti ini. Nah, udah kuat ya. Pada saat saya bergerak dari sini, dia akan ditahan di sana. Pada saat saya bergerak dari sini, dia akan menahan di sini. Nah, ini yang namanya struktur. Sehingga menciptakan sesuatu yang kuat dan kokoh. Belum kaku nih. Nah, jadi pada saat saya sudah mulai memberikan tekanan yang kuat sekali, pada saat saya tekan begini, ini akan bereaksi. Di sini tidak bisa karena dia pasrah. Dia akan menahan, membantu. Dan jadi tiap tiang-tiang ini saling membantu. Paham ya? Oke, silakan duduk. Nah, jadi pada saat kalian lihat di contoh di sini, ini adalah suatu struktur
Jadi ini adalah tiang. Nah, lalu di sini ada balok-baloknya. Gunanya apa dari tiang dan balok ini? Agar menjadi kokoh, kuat, dan kaku. Oke? Kita lanjutin. Nah, sebelumnya saya akan bercerita tentang RPS, ya, rencana pembelajaran semester. Kita akan mulai dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu harapan saya apa? Harapan dari kampus Prodi Arsitektur apa ini menjadi apa sih di sini gitu kan. Jadi kalian diharapkan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian yang ada ya. Jadi apa yang kalian bikin buat segala macam itu harus dipertanggungjawabkan. Terus mampu berpikir dan mampu memeriksa permasalahan-permasalahan terjadi daripada bangunan dan mencari solusi. Nah, ini adalah capaian pembelajaran. Saya lanjutkan di sini. Nah, ini pokok bahasan kita. Nanti kita akan membahas tentang yang pertama tentang mahasiswa mampu membangun gedung sederhana tidak bertingkat, ya, mampu membangun gedung sederhana tidak bertingkat. Terus di sini ada beberapa capaian. Ini yang menjadi bahan saat ini, yaitu mendesain salah satu rencana-rencana bangunan. Salah satunya saya akan menceritakan tentang Pondasi itu apa sih? Jadi dalam satu bangunan itu ada satu bangunan ini yang tadi yang kalian teman-teman tadi berdiri itu, di situ ada kaki, badan, dan kepala. Kaki ini yang disebut dengan pondasi, badan ini yang disebut dengan dinding, kepala ini disebut dengan atap. Ya. Nah, biasanya kalau kaki kita, ini kan pondasi, kalau dilihat kaki kita seperti ini nih. Nah, kan seperti ini kaki, ya kan? Nah, cuma kalau kaki yang seperti ini kita hanya mampu menahan pada saat kita didorong. Benar ya? Dorong seperti ini kita mampu menahan. Itu gunanya kaki ini. Sama juga pondasi. Nah, sedangkan pondasi tadi saya bilang kan dari mana? Dari berbagai sudut dia ada datangnya, sehingga akhirnya diharapkan pondasi itu bisa seperti ini, dan akhirnya jadinya seperti ini. Nah, ini pondasi. Nah, kotak, sehingga pada saat ada beban dari kanan, kiri, depan, belakang, dia siap menahan. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang pondasi? Belum ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi pondasi itu sendiri ada dua. Pondasi yang namanya pondasi dangkal, ya. Dangkal dan pondasi dalam. Nah, apa sih pondasi dangkal? Apa sih pondasi dalam? Di dalam struktur tanah, ya. Struktur tanah itu ada beraneka macam ya. Ada tanah gambut, tahu tanah gambut? Mungkin di Pontianak kita pasti paham ya tanah gambut. Ya. Nah, kalau tanah gambut kan pada saat kita gali sedikit yang keluar apa? Air. Nah, terus kalau yang dari luar kota siapa? Mungkin dari Ngabang atau dari Sanggau ada? Sanggau, ya Sanggau. Nah, itu daerah tinggi, betul kan? Ada yang daerah tinggi ya. Nah, biasanya kalau di Ngabang juga ada yang rendah, jadi ada yang kadang daerah banjir juga. Daerah tinggi biasanya air tanahnya kurang, sehingga bisa dikatakan tanah keras. Daerah pegunungan, itu daerah pegunungan, dia tanah keras. Nah, kondisi inilah yang mengharuskan ada yang namanya pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal itu digunakan untuk
untuk di daerah area kondisi tanah yang yang tingkat air tanahnya rendah. Nah, misalkan kita daerah pegunungan, bukit, nah kita bisa menggunakan fondasi dalam. Nah, untuk fondasi dalam tingkat air tanahnya tinggi, misalkan di Pontianak. Nah, jadi mungkin pada saat kalian lihat di rumah-rumah kalian ada yang kok rumah saya turun sih, nah, atau rumah Kota Baru, pernah dalam Kota Baru itu kan rumah yang saya itu kan, kalau dilihat rumah itu zaman dulu waktu zaman saya masih kecil itu antara lantai dengan tanahnya itu udah sama. Sekarang dia begini, kita nampak kolongnya. Nah, karena dia turun, ya. Fondasi dalam itu digunakan untuk daerah kondisi tanah yang kadar airnya tinggi itu biasa dengan cara tiang pancang. Berarti ini fondasi, lalu ini kasih tiang pancang. Pernah lihat tiang pancang? Nah, tiang pancang itu biasa kalau kita ada ini tanah kita masukkan, terus di sini ada penumbuk, ya. Jadi penumbuk itu macam-macam. Kalau bahasa di tukangnya bahasa di sini ini tumbuk kepala babi. Jadi atau tumbuk sayang ada juga. Nah, ada yang model sistem vibrator begini deh. Sampai dia masuk itu biasanya digunakan untuk area-area daerah gedung-gedung tinggi. Jadi daerah yang sudah padat. Agar pada saat dia menumbuk ini dia tidak merusak area yang lain. Tapi kalau yang pakai tumbuk sayang itu kan seperti ini kan, getarannya kuat. Makanya kalau dalam pekerjaan rumah selalu harus ada izin kanan kiri, misalnya IND-nya. Karena apa? Jika terjadi kerusakan di kanan kiri, kita harus mengganti. Ya, itu. Ya. Ini pengertian struktur. Struktur adalah bangunan atau objek lain bangunan yang bertanggung jawab untuk menjaga bentuk bangunan terhadap pengaruh daya, itu tadi saya bilang. Jadi pada saat struktur itu sudah kokoh, ini dia akan bertanggung jawab dengan apa yang ada dia terimanya. Beban dari atas, beban dari samping, beban dari belakang, dan dari segala arah penjuru. Bahkan beban dari seperti kayak beban mobil lewat. Biasa kalau kalian lihat di jalan-jalan pas rumahnya di tepi jalan, kalau ada truk lewat, kan terasa getar. Nah, gitu. Ya, itu sangat vital ya. Struktur secara keseluruhan maupun sebagian struktur tidak boleh runtuh. Jelas, karena kalau dia runtuh, ya udah, berarti habis bangunan itu. Ya. Bangunan adalah susunan dari beberapa elemen pembentuk. Yang tadi yang saya bilang, dari bentuk vertikal, horizontal, terus digabungkan, akhirnya menjadi suatu bangunan. Ya. Nah, struktur bangunan adalah suatu susunan dari bangunan bagian-bagian atau komponen-komponen bangunan sehingga membentuk suatu susunan yang kokoh dan kuat. Seperti yang tadi saya bilang. Oke? Konstruksi bangunan terdiri dari dua suku kata konstruksi yang berarti membangun, sedangkan bangunan yang berarti benda. Ya. Yang berarti benda. Dan dibangun dan atau berdiri untuk kepentingan manusia dan tujuan biaya dengan waktu tertentu. Oke. Nah, ini tadi saya bilang ini adalah kuda-kuda, ya, kuda-kuda atap ini adalah kepalanya. Nah, disebut dengan bangunan atas. Terus bagian dari bangunan ini ada ring kolom, dinding, lantai, jendela, pintu, seluf, fondasi. Ini bagian dari bangunan bawah. Ini nanti akan saya jelaskan. Nanti satu-satu. Lalu, nah, pengertian fondasi. Fondasi sebuah bangunan tidak dapat begitu saja berdiri langsung di atas permukaan tanah jika tidak ada struktur bawah. Itu fondasi sama seperti yang saya bilang. Saya berdiri pada saat kaki saya tidak ada, itu akan susah. Susah sekali. Kita mau jalan akan susah. Jadi sebenarnya bangunan dengan anatomi badan kita sudah kuat, sudah terlihat. Contoh satu ya. Kalau di bangunan di tiang itu kan pasti ada tulangan dan cor, ya tahu ya semua ya.
Nah, di sini yang ini nih, ini dalamnya ada tulangan dan ada cor beton nih yang kamu duduk di belakangnya, tiang nih, ya. Sama juga tangan kita, ada tulang dan daging. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menjaga tulang daging ini, ya, menutupi tulang. Nah, sama dengan itu, tulang di sini itu akan karat kalau kena suhu udara tertentu. Ya. Nah, kalau pada saat karat dia pasti akan mengalami susut, sehingga kekuatannya akan berkurang. Nah, otomatis dia harus dilapis. Itulah namanya beton. Beton sendiri memiliki yang namanya kuat tekan. Tulangan memiliki kuat tarik. Makanya dalam suatu, kan tadi pada saat kita berdiri, saat dorong dari sini, itu saya tekan, di sana tarik, tekan lagi. Nah, ini ketarik di sini tekan. Pada saat saya dari sana dibalik. Jadi dalam suatu bangunan itu ada tarik dan tekan. Ya, jadi kalau kalian lihat di jalan jembatan, misalnya jembatan Kapuas, itu kan pasti ada silang-silang begini. Di ini jembatannya, ya. Nah, jadi pada saat ada jalan dari sini mobil, ini akan bergerak. Di sini membalas. Di sini ada jalan mobil berat, di sini membalas, di sini tidak bisa bergerak. Karena seperti tadi saya bilang, pada saat saya dorong, yang orang yang di sini tidak bisa apa-apa. Di sana ditahan dia. Tapi pada saat ada di sana didorong, yang di sini akan menahan. Nah, itu jadi tarik dan tekan terus. Oke? Faktor penentu sistem fondasi, ya. Ini saya lanjutin syarat-syarat fondasi, ya. Syarat-syarat fondasi itu harus memiliki lebar yang cukup. Seperti saya bilang, ya. Pada saat ini tiang, ini kakinya, ini harus memiliki lebar yang cukup. Lebar yang cukup. Tapi kalau misalkan tidak cukup, ya kekuatannya akan susah. Sama kayak kaki kita, kalau misalkan ternyata hilang di sini, ya, ini nggak akan bisa. Kita akan kacau, badan kita tidak akan seimbang. Segini aja pada saat kita di sini tidak ada kaki kita di sini, ini begini gitu. Pasti ini akan bergerak begini. Nah, ya, oke. Terus harus dihindari pemasangan fondasi sebagian pada tanah keras dan sebagian pada tanah yang lunak. Jadi kalau ada fondasi di dalam suatu daerah ternyata ada sebagiannya dari tanah keras, satu bagian tanah lembut, ya, tanah gambut. Kita harus menggunakan yang paling berbahaya. Sama dalam perhitungan bangunan. Perhitungan bangunan adalah cari bangunan yang paling tinggi, perhitungan yang paling tinggi, ukuran yang paling tinggi. Sehingga pada saat ukuran fondasinya akan terhitung yang bagus, yang benar. Jadi yang kecil pun juga kita akan sesuaikan dengan ukuran fondasinya. Oke. Nah, ini adalah contoh fondasi menerus. Nih, fondasi dangkal. Fondasi dangkal yang biasa dikatakan menerus. Biasa dari fondasi batu kali. Jadi susunan batu kali, ya. Ini fondasi menerus. Menerus artinya terus di setiap titik. Nah, oke. Nah, ini fondasi titik. Fondasi titik. Ini juga bisa fondasi dangkal juga. Nah, dia akan menjadi fondasi dalam jika pada saat dia dikasih yang tadi saya bilang tadi apa? Tiang. Ya. Nah, ini fondasi titik, ini fondasi menerus. Bisa ya bedaannya ya? Nah, ini contoh fondasi titik, ya. Di sini ada tulangan, kalian bisa lihat kan? Ada tulangan-tulangan, ini tapaknya. Ini. Nah, ini fondasi titik nih. Ya. Ini adalah baloknya. Ya, ini balok, ya, fondasinya ini contohnya. Ya. Nah, ini contoh fondasi menerus. Dari sini terlihat ya. Nah, ini fondasi menerus dan fondasi titik. Oke. Kira-kira ada pertanyaan sebelum saya kasih tugas? Silakan. Benar fondasi dangkal dan fondasi dalam. Nah, jadi seperti yang tadi saya sebutkan, jadi kalau fondasi dangkal itu digunakan untuk di daerah-daerah tanah keras, ya.
Sedangkan fondasi dalam sudah bisa dikatakan di daerah khusus tanah yang memiliki kadar air yang cukup tinggi, sehingga pada saat penggunaan fondasi itu menggunakan menggunakan tiang pancang. Ya, itu lagi. Oke, ada lagi kira-kira apa? Ukuran fondasi berpengaruh pada kekuatan bangunan. Benar, pasti. Jadi ukuran fondasi ini mempengaruhi sekali, sehingga pada saat kita membuat denah. Ini denah, ya. Ini kita bikin seperti ini. Misalnya ini 4, ini 6 jaraknya. Nah, kita harus mencari area yang paling panjang, yaitu 6, untuk membuat ukuran satu fondasi seperti ini. Nah, ukuran fondasi itu ada hitungannya. Hitungannya terkait dari pembebanannya berapa, terus bebannya apa saja, lalu nanti tekanan dari tanahnya bagaimana. Nah, itu biasanya orang sipil. Ya, orang sipil akan mendapatlah ukuran tapak fondasinya. Jadi tidak sembarangan. Dan fondasi titik itu pada satu titik dia akan menahan area daerah sini, pertengahan di sini. Ya. Nah, kalau ini dia akan menahan daerah di sini. Nah, sekarang saya tanya, ini 1, ini 2. Berat mana fondasi 1 dan 2? Hah? Berat mana? Karena karena dia menahan beban dari 1, 2, 3, 4. Jadi logikanya kalau dari hitungannya, boleh nggak ini saya kecilkan? Boleh nggak? Ini? Boleh. Karena bebannya kan ini di sini 1, 2, 3, 4 nih. Di sini ada 1, 2, 3. Kemungkinan di sini bisa lebih kecil bebannya. Tapi di dalam struktur kita jangan beda-beda, lebih baik kita bersamakan gitu loh. Ambil yang paling kuat, karena kita kondisi tanah bisa beda-beda di daerah sini. Dan makanya kalau dalam pembangunan itu kita pasti harus mengecek tanah itu dengan namanya sondir. Mungkin dari STM, SMK pernah dengar sondir ya? Belum pernah? Belum pernah. Nah, data sondir itu data kita mengecek kekuatan tanah. Oke, ada lagi? Silakan. Apa? Tadi kan sudah dijelaskan ya tentang kalau misalnya di tanah air tinggi, umpamanya posisi fondasi dalam, dia rumahnya nggak lebih jauh daripada tanah. Turun ya. Lalu untuk kalau misalnya tanah yang keras fondasi dangkal tuh tujuannya untuk apa? Jadi gini, pada saat tanah keras berarti kan fondasi itu harus mencapai tanah keras. Nah, dalam ini kan tanah nih. Ternyata tanah kerasnya pada saat data sondir itu sekitar 10 meter. Artinya daerah bebatunya. Karena kan gini, contoh ya, pada saat kalian pernah ke pasir panjang, pada saat menginjak pasir yang masih basah, pada saat kita injak, kita turun kan, sampai pada batas padatnya udah padat tuh. Nah, itu yang dinamakan area udah keras. Nah, mungkin kalau misalkan sampai ke dalam lagi yang masih lumpur tuh kita masuk ke dalam terus sampai dia posisi kita berada posisi di tanah yang kita menginjak area tanah sudah padat. Nah, sama juga kondisi fondasi dalam. Saat kita masukkan ke dalam ini, terus sampai sini udah masuk nih. Nah, ini kan masih panjang nih di sini. Biasanya dipecahkan, nah tulangannya baru dijadikan sebagai untuk diberikan atau yang namanya tapak fondasi. Ya, paham ya? Ada lagi? Oke, silakan. Apakah suatu fondasi memiliki jangka waktu tetap berdiri? Punya jangka waktu. Makanya biasa dalam suatu pembangunan dia akan dicek lagi kekuatannya. Contoh misalnya, saya membuat dosa jauh-jauh nih. Ini bangunan yang di sepakat tuh yang ada bangunan menjadi itu, yang belakangnya rumah sakit itu kan. Itu kan terjadi kemarin ada kebakaran, benar ya? Terbakar tuh. Terus rencana akan dibangun nih. Itu belum bisa langsung serta-merta dibangun. Dicek lagi, dianalisa lagi. Harus ada yang menghitung strukturnya. Dari jarak sekian tahun yang dia tidak digunakan itu
itu ada penyusutan enggak? Nah, seperti itu. Nah, jadi harus dicek. Kalau misalkan ternyata sudah tidak bisa lagi, ya berarti harus bongkar. Nah, ternyata bisa, tapi dia hanya untuk fungsi yang lain. Misalkan dia tidak bisa fungsi umum, dia hanya untuk fungsi rumah tinggal. Nah, berarti itu rumah tinggal. Gitu. Biasa seperti itu. Ada lagi? Tidak ada? Oke, baik. Saya akan kasih tugas. Ya, tugas. Jadi tugasnya adalah mahasiswa membuat gambar kerja. Ya, membuat gambar kerja. Tapi itu akan bertahap. Jadi setiap minggu kita akan melakukan praktek terus. Jadi kita akan membuat denah, tampak, ya, potongan, rencana fondasi, rencana atap, rencana lantai dan detail, dan beberapa rencana sampai pada perspektif. Ya, ini adalah materi yang akan kita ini kan. Jadi kalian tiap minggu akan melaksanakan kegiatan dari buat denah, nanti kita asistensikan, terus tampak kita asistensikan, potongan kita asistensikan. Nah, sebelum masuk ke denah, tampak, potongan itu akan saya kasih materi per item. Denah itu apa? Tampak itu apa? Potongan itu apa? Misalkan denah itu adalah potongan bangunan 1 meter dari muka kanan. Jadi itu denah. Jadi kita lihat dari tampak atas. Nah, tampak itu adalah secara visual dari area posisi kita berdiri, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Ya, nanti potongan itu adalah bagian denah yang dipotong, nanti akan dibuat tampak. Nah, tujuan potongan itu kita akan melihat struktur yang ada di dalam. Oke? Ada pertanyaan di sini? Tidak. Oke, tidak ada ya. Berarti minggu depan kita akan cek lagi hasil gambarnya, siapkan denah, ya, denah untuk rumah tinggal. Kita bikin rumah tinggal 1 lantai saja. Nanti baru kita review lagi. Oke? Saya rasa cukup. Dengan demikian mata kuliah saya tutup. Terima kasih. Terima kasih.